dalam tanda kutip sekali lagi harus sempurna sholatnya, rukuknya, sujudnya, tumakninahnya tetap harus dapat walaupun sholat kita pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah, satu-satunya zat yang telah mengurusi segala urusan kita, memberikan kita kehidupan setelah ketiadaan, dan kemudian menghidupkan kita lagi setelah kematian untuk meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah kita kerjakan. Bagi mereka yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan di dunia ini, maka jangan sampai sombong, karena sesungguhnya kekuasaan dan juga kelebihan yang Allah berikan, jabatan yang Allah berikan itu merupakan satu titipan yang akan dimintai pertanggungjawaban. Bagi mereka yang merasa dirinya itu berkuasa dan bisa berbuat zalim seenaknya, maka sesungguhnya ada pertanggungjawaban yang akan Allah tegakkan di hari kiamat nanti. Dan bagi yang merasa dirinya tertindas, yang merasa dirinya terzalimi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu bersedih, karena sungguhnya kezaliman yang menimpa seseorang itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan seekor kambing yang dia bertanduk, yang dulu di dunia pernah menanduk, kambing yang tidak bertanduk, nanti di akhirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bertanduk dibuat tidak bertanduk, dan yang tidak bertanduk ditumbuhkan tanduknya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikisos. Sampai seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Artinya ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidaklah terlafatkan dari mulut kita satu perkataan kecuali lafaz tersebut akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid, dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita mengetahui bahwasanya di sana ada Allah, dan bahwasanya setelah kematian kita ada hari akhir, sepatutnya kita senantiasa berhati-hati dalam kehidupan kita, jangan sampai kemudian sengaja melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan pada diri kita untuk menjalankan ibadah kepadanya, menjauhi larangannya, dan melakukan ketaatan serta menunaikan ibadah kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita kesempatan dan memberikan kita rahmat serta berkenan untuk mengakhiri kehidupan kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bahasan kita, pembahasan tentang fikih shalah. Kemarin sudah kita bahas tentang amin, perkataan amin atau at-ta'min, wa jahrul imam, dan imam juga melafadzkan amin secara jahar. Ya. Kemudian kita akan bahas qiraatuhu ba'dal Fatihah, bacaan beliau setelah Al-Fatihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau setelah membaca surat Al-Fatihah, maka beliau akan membaca satu surat atau beberapa ayat sebagaimana dalam perintah beliau, sebagian dari Al-Qur'an gitu. Kata Rasulullah, wa kana yutiluha ahyanan wa yaksiruha ahyanan. Kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu dari secara asalnya itu beliau kalau salat panjang, dipanjangkan kadang-kadang dan kadang-kadang dipendekkan. Ya, kenapa beliau
salatnya pendek li'aridin, karena satu penghalang, karena satu alasan. Safar au su'al au marad au buka sabi, entah itu karena safar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita safar otomatis dari sabda, contoh dari Rasulullah SAW pun ketika beliau safar ternyata sholat di safar dan sholat ketika beliau berada di pemukiman atau mukim sama safar ternyata sholatnya berbeda. Kalau mukim sholatnya agak lama, kalau safar sholatnya agak pendek. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang kita lek safar orang bukan hanya ada agak pendek, memang pendek sekali. Setiap safar sing diwaca napa? Lek kulhu ya ina atau ina, nggih Pak. Kulhu ina atau ina, kulhu ina atau ina. Apalagi ketika di rumah, Masya Allah. Salat ketika salat di masjid, Bapak Ibu dirahmati Allah, masih ad-duha, masih kita baca. Tapi kalau misalkan salatnya di rumah, mesti dua itu. Kalau tidak kulhu ya ina atau ina. Ya. Au su'alin, atau beliau mungkin karena batu, au maradin, atau beliau sakit, au buka isobiyin, atau karena tangisan bayi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya Rasulullah SAW, Bapak Ibu mengajarkan kepada kita bahwasanya ada hak Allah Subhanahu wa taala. Pantasnya bagaimana ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa taala? Apakah cepat-cepat pokoknya gendang. Nah, ibaratnya ketemu bupati ngoten langsung ngomong, "Oh, bupati, langsung pulang." Ya. Atau apa namanya? Kita memakai adab di sana, ngomongnya pelan-pelan ngapunten niki Pak Bupati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba dibandingkan Pak. Kita kalau mau ketemu atasan sama sholat, itu lama sholat atau lama ketemu atasan? Lama ketemu atasan. Nah, ketika mau, apalagi mau ketemu bupati misalkan, ketemu bupati dengan sholat lamaan mana? Sak cepet-cepete. Misalkan di sana ada permintaan kepada bupati, sak cepet-cepete, nunggunya mungkin lama. Pas ketemu nih dek, ketemu dek. Masa yukur 5 menit nih, 10, mungkin 15 dan lain sebagainya. Itu ketemunya saja, ngomongnya saja dengan bupati. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW pun juga ajarkan kepada kita bagaimana kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, bagaimana adab kita ketika berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak memendekkan sholat kecuali karena ada uzur di sana. Permasalahannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pendeknya sholat Rasul itu seperti apa? Pendeknya sholat Rasul bisa jadi panjangnya sholat kita. Sampai-sampai nanti Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dalam sebuah hadis beliau mengatakan, lam usolliqatu, saya tidak pernah sholat di belakang imam akhafu wala atammu, yang lebih ringan sholatnya tetapi sempurna. Ringan tapi sempurna, artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun baginda Rasulullah SAW beliau meringankan sholat beliau, tetapi tetap sempurna di sana. Sujudnya sempurna, rukuknya sempurna, tumak ninahnya juga dapat, walaupun mungkin yang dibaca pendek. Seperti nanti dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW beliau sholat fajar itu sholat terpendek yang Rasulullah SAW lakukan dari sholat-sholat sunnah. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau sholat itu seakan tidak baca Al-Fatihah, seakan tidak baca Al-Fatihah. Nah, saking pendeknya berdiri Rasulullah SAW. Tapi bukan berarti kemudian Rasul tidak baca Al-Fatihah, tidak. Beliau baca, cuman surat setelahnya itu yang beliau baca pendek. Setelah kemudian kita lihat di beberapa hadis, ternyata kan kita ketahuan, oh ternyata yang dibaca Rasul kalau sholat fajar surat apa? Qul ya ayyuhal kafirun kali surat Qul huwallahu ahad, sholat fajar. Jadi sholat qabliyah subuh itu Qul ya ayyuhal kafirun, dan sholat Qul huwallahu ahad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata Rasulullah SAW beliau membaca Al-Fatihah plus Qul ya ayyuhal kafirun, itu ternyata sholat terpendek yang beliau lakukan. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah,
Qala Anas bin Malik mengatakan dalam sebuah hadis, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan juga nanti ada hadis lain dari perkataan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Anas bin Malik mengatakan, jawaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin fil fajr. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meringankan sholat fajar. Jadi suatu kali artinya bukan setiap hari, jadi bukan setiap sholat fajar terus kemudian sholatnya pendek, tapi beliau meringankan suatu kali di sholat fajar. Dalam riwayat akhar, dalam riwayat lain, sholat subha faqra'a bi aqsari surataini minal Qur'an. Beliau sholat subuh, suatu kali beliau sholat subuh, ternyata beliau membaca surat pendek, surat yang dilihat oleh Anas bin Malik, surat yang terpendek yang beliau baca di surat sholat subuh. 2 surat dalam Al-Quran yang beliau baca terpendek di sholat subuh beliau. Faqila ya Rasulullah, maka kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, lima jawazta, ya Rasul, kenapa kok panjenengan pendekkan sholatnya? Artinya biasanya sholat subuh itu beliau lama. Pernah juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pernah satu masa, tapi bukan setiap hari, satu masa Rasulullah SAW beliau sholat subuh sampai mau menjelang suruk, berarti berapa jam, Pak? 1 jaman, sing diwaca nggih napa. Nah, nanti kan di di kitab ini, di hadis-hadis kita akan bahas apa saja yang dibaca oleh Rasulullah SAW di sholat subuh. Nanti beliau kadang sholat subuh Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau pas pendek, apa beliau kalau pas pendek, beliau misalkan pas safar, nanti ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, beliau safar itu membaca surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, itu pas pendek. Nah, kadang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pas beliau safar juga atau pas lagi ada hajat, maka beliau membaca surat idza zulzilatil ardu zilzalaha, kadang idza syamsu kuwirat, at-takwir. Tapi kalau pas misalkan beliau sholatnya sedang beliau tidak punya hajat, tidak sakit, atau tidak ada bayi yang sedang menangis, maka yang beliau baca itu as-sajdah, as-sofat, terus kemudian al-insan, hal ata'al al-insan hina minat tahri, al-waqi'ah, yang biasa dibaca oleh Dr. Bahtiar, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu surat-surat yang dibaca oleh baginda Rasulullah SAW dalam sholat subuh. Artinya memang sholat subuh itu memang lebih panjang daripada sholat-sholat yang lainnya. Ketika Rasul ditanyai, kenapa panjenengan kok memendekkan sholat ya Rasul? Sami'tu buka as-sabi, saya mendengar bayi yang sedang nangis. Fadhanantu anna ummahu ma'ahu tusalli, saya menyangka ibunya sholat bersama. Fa'aradtu an ufriga lahu ummahu, maka saya pengen untuk menyelesaikan supaya ibunya tidak merasa terfitnah, supaya ibunya segera bisa menenangkan bayinya. Wa kana yaqul, dan beliau juga bersabda, inni la adkhulu fis shalah wa ana uridu italatuhu. Saya pas lagi sholat, nah tiba-tiba aslinya pengen untuk memanjangkannya. Fasma buka sobi, tiba-tiba saya dengar ada bayi yang nangis. Sholat subuh, Pak, bayinya diajak. Artinya Bapak Ibu dirahmati Allah, bayi pun itu diperbolehkan untuk datang ke masjid. Ibunya digendong sama ibunya pergi ke masjid, boleh. Atau kadang seperti saya, napa niku, kalau sekarang sudah ini anak-anak saya tinggal sholat, wis lunga ning ndi, waduh. Lah misalkan masih mau di sini, sebagaimana kan Rasulullah SAW beliau, bahkan beliau pernah sujudnya lama sekali, ternyata ditunggangi sama Hasan. Beliau tidak kemudian digeret Hasan gitu, enggak. Hasan radhiyallahu ta'ala anhu, tidak kemudian digeret, diturunkan, enggak. Ternyata Rasulullah SAW beliau membiarkan Hasan untuk main dulu, sampai para sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa kok sujudnya lama? Maka Rasul sanjang, tadi Hasan naik ke punggung saya.
Hasan naik ke punggung saya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, memang di sana sobi, anak kecil itu memang diperbolehkan untuk datang ke masjid nggih. Ya, selagi tidak kemudian menimbulkan fitnah, misalkan kemudian ternyata pas lagi sholat ketika itu kan jobo ngendi-ngendi ya, masih anak kecil dan lain sebagainya, menyebabkan orang tuanya gelisah nggih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi nggih, jadi ini menunjukkan bahwasanya anak kecil boleh kita bawa ketika sholat, selagi sholat kita tidak terfitnah kemudian menjadi batal. Saya mendengar ada sobi, ada bayi yang sedang nangis, fa'atajawazu fi sholati mimma alahu min syiddati wajdi ummihi min bukahi. Maka saya memendekkan sholat saya nggih, karena saya tahu bahwasanya ibunya itu pasti segera pengen untuk menenangkan bayinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu sifat pemimpin yang diajarkan atau yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pemimpin itu tahu kebutuhan rakyatnya, Rakyat itu pengennya apa toh? Rakyat itu pengennya 3, Pak. Apa 3? Ibadah tidak diganggu, gitu ya, ibadah tidak diganggu, syukur-syukur dibantu. Terus kemudian apa yang kedua? Golek duit gampang, gitu. Yang ketiga apa? Yang ketiga yo bahan-bahan yo murah, bahan kebutuhan yo murah, bahan pokok, sembako, bensin dan lain sebagainya murah, gitu. Rakyat pikirnya cuma itu, gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini salah satu sifat pemimpin yang diajarkan Rasulullah SAW, walaupun itu hanya memimpin sholat. Okay. Ya, pemimpin kan bukan hanya pemimpin negeri, bukan hanya pemimpin pemerintah dan lain sebagainya, tapi juga pemimpin sholat, pemimpin rumah tangga. Tahu apa kebutuhan rakyatnya, tahu bagaimana penderitaan rakyatnya. Rasulullah SAW beliau mungkin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beliau tidak beliau mungkin sedang tidak mempunyai bayi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah mungkin sedang tidak mempunyai bayi, akan tapi tahu bagaimana ibu ketika kemudian bayinya menangis, tentu si ibu ini berusaha untuk menenangkan bayinya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu pula kita misalkan ketika kemudian mendengar ada bayi yang menangis, maka disunahkan untuk imam ya itu memendekkan sholatnya lebih cepat, tapi tidak kesusu. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti juga ada satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau perintahkan kita kalau mengimami suruh memperpendek imaman, karena di situ barangkali ada, kalau misalkan di situ misalkan ada bayi yang sedang nangis, ada kemudian orang tua yang renta dan lain sebagainya ikut sholat jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka diperpendek sholatnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kriteria itu harus kita kembalikan dulu. Misalkan Rasulullah SAW beliau meninggal umur 63, artinya umur 50 tahun sampai umur 60 Rasulullah SAW kita lihat bagaimana sholat beliau yang lama, artinya belum masuk kriteria. Jadi kalau misalkan nanti masuk kriteria sepuh, bagaimana kalau misalkan sudah tua renta terus kemudian agak kesulitan ketika sholat dan lain sebagainya, maka kita perpendek sholatnya, dalam tanda kutip tetap tidak keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak kesusu dalam sholat. Begitu pula kalau misalkan ada bayi yang sedang menangis dan lain sebagainya, nah, bagi imam itu seharusnya mengetahui siapa yang jadi makmumnya. Lek sholat di Syekh Musa biasa lama, yo agak lama, tapi lek misalnya sholatnya mungkin di masjid yang lain sing biasanya agak pendek, ya pendekkan dan lain sebagainya, dalam tanda kutip sekali lagi harus sempurna sholatnya, rukuknya, sujudnya, tumakninahnya tetap harus dapat walaupun sholat kita pendek.
mungkin itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi saya dan panjenengan semua. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.